Dan banyak pahlawan lain yang menyerahkan jiwanya untuk kepentinganku. Mereka dilengkapi beragam senjata dan semuanya mahir dalam peperangan. Inilah tentara kita yang dibela Bhisma dan tak terbilang jumlahnya. Sedangkan tentara mereka yang dibela Bima terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, semuanya menempati posisimu masing-masing dalam divisimu sendiri. Dan hanya melindungi Bhisma saja dengan segala cara. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot, berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Mari kita awali dengan Edu Yatra program Darwan Anatomi Mandalepura Jagatnata, dilanjutkan dengan World Talk ulasan tantri bersama Agus Budiatnyana dan kelas plus Anatomi Aksara Bali. Selamat menyaksikan. Baik, kita sekarang ada di pelataran Jabo sisi dari Pura Jagatnata. Jadi ada di sisi timur dari lapangan Puputan. Ya, ini lapangan Puputan ini digunakan untuk rekreasi. Jadi banyak kita lihat ada teman-teman yang berolahraga, ada yang berjualan, lalu lalang untuk menikmati suasana di sini. Nah, kalau kita perhatikan tampak seperti ini, monumental sekali, kemudian dibangun dengan simetris, konsepnya simetris, artinya sama antara kiri dan kanan, ya, simetris itu kiri kanannya sama. Jadi ada di tengah-tengah yang lurus dengan pura depan masananya, ya. Nah, gitu. Baik, coba kita lihat menuju ke Jawa Tengah.
Sekarang kita menuju ke Candi Bentar, pintu masuknya. Ya, ini kita masuk di Candi Bentar, ada aling-aling. Nah, ya ini aling-aling namanya. Jadi pembatas pandangan kita biar tidak langsung ke jeruan. Kita ada di Candi Bentar. Nah, kalau kita perhatikan penataannya seperti ini. Jadi di Jabo sisi, nah ini memang untuk fasilitas yang bersifat umum atau propan begitu. Tapi begitu masuk ke Jabo Tengah, apalagi di jeruan hanya khusus untuk sembahyang. Nah di sini memang ditata seperti ini. Di ujung-ujungnya ada Balai Kulkul ya. Kemudian ada Candi Bentar, dibuat simetris sebagai konsep monumental. Nah seperti itu dia. Jadi ya. Mau nanya dong Pak, kenapa Balai Kulkulnya itu ada dua Pak? Nah, pertama memang untuk keseimbangan desain ini rupanya. Sangat kuat untuk biar simetris dia. Buat dua, kemudian Candi Bentar juga dibuat dua. Nah, tentu untuk tadi kita masuk, untuk masuk satu, untuk pintu keluar untuk mendal satu. Nah seperti biasa ini ada penjaga. Ada yang tahu namanya ini? Ya ini bentuknya kembar, dua kepala seperti ini. Di sana juga ada bentuknya kembar. Jadi yang berstana menempati dari energi yang menempati adalah Sang Hyang Dwi Garbo namanya. Jadi kembar raksasa. Kalau kita lihat ke sana lebih dekat. Kita sudah sampai di Kori Agung namanya. Bentuknya Kori Agung. Memang pintu sakral khusus terkait dengan luar masuknya arca ataupun benda-benda suci yang ada di pada saat feodalan. Nah ini ada tugu, dua tugu. Kalau ini Sang Hyang Dwi Garba, nah, kalau yang distanakan di tugu ini adalah Sang Hyang Dwarapala. Ya, ada yang disebut Nandi Swara dan Mahakala. Nandi Swara dan Ada juga menyebut Doro Kala Mahakala. Jadi sang penjaga Kailas kan begitu. Jadi Pak, mau tanya, penjaga. dua pintu ini disebut apa Pak? Tugu, ya tugu. Tugu. Ya tugu pengapit lawang. Pengapit lawang-lawang kan pintunya. Nah ini tugu untuk pengapit pintu suci. Jadi dianggap di dalam itu sesuai dengan konsep Siwa Siddhanta Bali, dia Batara Siwa kan, Siwa Parwati untuk menghadap beliau yang memang harus mohon izin dulu di penjaga. Nah, baik. seperti Izin Pak, Ye. ini kan di Pura Jaganata ini ada dua tugu, Dora Kala dan Mahakala. ya. Kalau di dalam perumahan gimana Pak? Apakah bisa Ya. diangkat seperti ini juga? Kalau di perumahan biasanya disimpelkan buat ya. Jadi hanya buat lubang begitu yang ada di lelengan daripada pintu itu. Lelengannya ditaruh berupa lubang gitu. Nah, kalau biasanya di Merajaan baru dibuat. Oke. Jadi disederhanakan. Yang berstana sama juga ya. Kalau mungkin kapasitasnya lebih dikecilkan begitu. Nah, itu. Ini aling-aling. Jadi kita lewat di Candi Bentar. Nah, kemudian kita sudah masuk di Mandala, Madya Mandalanya dari Pura Jagatnata. Nah, di situ ada balai panjang ya. Kemudian juga di situ juga ada ya gedung simpen. Kalau di depan kita ini namanya balai publik. Jadi ada dua. Kemudian ada balai pemujaan. Jadi Ida Sulinggih Pandita beryoganya di sini pada saat beliau memimpin upacara. Nah ini pemandangannya sangat asri ya, ditata sedemikian rupa menggunakan konsep Mandaragiri ya. Jadi sangat jelas dibuatkan secara fisik arsitekturalnya. Jadi ada gunung, girinya dengan padmasananya, kemudian ada mandaranya. Ini bayangan seperti lautan susunya di situ. Nah, jadi mitologi itu dibuat secara arsitektur sangat-sangat baik, sangat-sangat jelas ya. Nah, disinilah kita akan sembahyang nanti. Baik, adik-adik, sekarang kita ada di Utama Mandala. Jadi
pura seperti tadi ada Utama Madya Nista. Di Utama Mandala ini merupakan ada satu bangunan utama yaitu Padmasana, kemudian ada Balai Pepelik, ada 2 untuk Purusa dan yang Perdana. Jadi aspek beliau. Kemudian ada Balai Pemujaan. Jadi Sulinggih berpuja di balai itu yang mirip seperti piasan. Kemudian kalau kita jalan lihat di sebelah kiri kanan dari tata ruang pura ini ada Balai Kulkul. Nah, di pojok-pojok ini Balai Kulkul. Nah, itu biasanya dibunyikan pada saat ada piodalan. Nah, tadi kita masuk di Candi Bentar ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan di Balai Pepelik ini memang bentuknya mirip seperti jempana seperti itu, memang digunakan untuk stana aspek daripada pertemuan yang Purusa dengan Perdana. Kalau di Padmasananya Sang Hyang Widinya, Sang Hyang Tunggalnya. Jadi aspek esensial beliau dah yang distanakan di sini sebelum menjadi manifestasi-manifestasi yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi yang memang paling disakralkan ada di ruang dalam di situ. Nah, ini menarik, mandalanya berbeda sedikit dengan pura yang lain karena justru Utama Mandalanya seperti gunung dia. Seperti gunung. Seperti di puncak gunung inilah berdiri Padmasana. Kemudian Madya Mandalanya melingkar seperti itu. Nanti Nista Mandalanya ada di luar. Nah, di tempat kita tadi itu ya. Nah, seperti itu. Pikirkan kita di belai beda, Pustaka Suci Hindu Dharma, Pustaka Suci kita bersama. Kabar gembira bagi Anda yang punya jiwa bersaing. Dasa Warsa-Warta membuka peluang untuk Anda berkompetisi mengikuti lomba Dharma Wacana, lomba esei Hindu, dan bagi putra-putri Anda, siswa-siswi Hindu, ikuti lomba Smart Coloring Ikon Hindu berhadiah jutaan rupiah. Ayo ikuti lombanya, jadilah yang terbaik, dan rebut hadiah jutaan rupiah. Adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu, mari ikuti lomba Coloring Wartam Era mengenal 16 ikon-ikon Hindu. Tersedia di butik buku Hindu Wartam. Kalian bisa mewarnai 2 halaman untuk diikutkan lomba. Warna rapi, serasi, dan kreatif. Ayo ikuti lombanya, pengumpulan paling lambat 9 Juni 2024. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Darwan Dharma Wacana Anda dengan kaidah ketat sinematografi jurnalisme Warta Merah, durasi 3 sampai dengan 5 menit, selaras tatua susila acara Hindu Dharma dengan tema Bibit Bebek Bobot. Ayo, tunggu apa lagi? Segera kirimkan ke wartamu@yahoo.co.id. Garis intelektual mendukung lomba esei Warta Merah, terutama aspek cerdas dan tuntas dengan tema Menakar Radar Hindu Milenial. Dengan kriteria orisinil, jurnalisme Warta Merah 800 sampai 1000 kata, substantif dan solutif. Silahkan kirimkan naskah esei Anda ke email wartam, wartamu@yahoo.co.id. Dasa Warsa Wartam, membuka mata, menangkap makna. HiTV Channel 3, kali ini kita tengah berada di Wartam Art Space bersama Bapak Agus Budi Atnyana di antara 10 karya lukisan Berata Yase. Nah, dalam Wolf Talk kali ini kita akan mengulas nih. Pertama dari lukisan yang berjudul Angsa dan Empas.
Pak Agus bisa cerita sedikit nggak ini termasuk kategori apa dalam Pancatantra, kemudian pesannya seperti apa? Kategori Matsya Tantra ya. Jadi tokohnya itu ada empas atau penyu. Ya. Pesan yang kita bisa ambil itu bahwa kita harus tabah di dalam menjalani setiap cobaan. Yang ini kisah mengenai monyet si penipu. Bagaimana sebuah perjanjian yang sudah dibuat kemudian dilanggar oleh seekor monyet, dan ketika dia melanggar dia mendapatkan buah karma dari yang dia perbuat. Jadi kita tidak boleh melanggar sebuah janji yang sudah kita ucapkan. Yang menarik ya, ini cocok nih masuk di Wanara Tantra Ya, serial Wanara ini, Tantra. pas banget. Nah sekarang kita ke karya ketiga nih Pak. Yang ini Lubdaka si pemburu. Jadi kisahnya sudah familiar. Ini adaptasi dari cerita Siwa Ratrikalpa, bagaimana seorang pemburu yang kemudian takut diterkam binatang buas, dia naik ke atas pohon bila untuk menjaga agar tetap dia jagra, tidak tertidur atau tidak lupa, dia memetik daun pohon bila. Jadi pesan yang diambil adalah kita harus senantiasa mawas diri. Jagra bukan arti bergadang saja ya, tetapi sadar, eling dengan diri sendiri. Oke, next sekarang Pak kita masuk pada karya keempat dari Pangeran Bratajasa ini tentang rasa prihatin. Wah, ini ada tokoh singa dan monyet begitu Pak ya? Iya. Gimana nih pesan yang bisa kita? Ini masuk Wanara Tantra ya, bagaimana seekor binatang buas pun dia memiliki rasa iba. Jadi kita harus belajar dari sini bahwa untuk menjadikan kita manusia seutuhnya, kita harus meniadakan sifat-sifat buas ini, sehingga muncullah rasa kemanusiaan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita disambut nih salah satu pedanda baka. Semua tentu sudah mengenal cerita Ya, ini pedanda baka. dalam serial Garuda Tantra Pak ya. Pesan yang bisa kita dapat dari cerita ini gimana Pak? Jangan menipu dalam keadaan apapun. Jangan pernah mengambil keuntungan dari orang yang susah. Jangan pernah bosan untuk belajar. Bukankah hidup ini tak pernah bosan memberikan pelajaran? Memang aku ingin tahu, sungguh aku mau tahu, membaca ada carakan, menulis ada carakan, ada carakan atas awal, maka bangga pajayanya, ada carakan atas awal, maka bangga pajayanya, ada carakan atas awal, maka bangga pajayanya, ada carakan atas awal, maka bangga pajayanya. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam Hots HiTV on the Spot. Hari ini Sabtu 18 Mei 2024 tengah berlangsung kelas plus anatomi aksara Bali oleh narasumber Agus Dharma Putra dan diikuti oleh anak-anak Swidu Sanggar Alam Bali Santi. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Menulis ada carakan, menghafal ada carakan. Ya, ana carakan atas sawala, maka bangga pajayanya. Ana carakan atas sawala,
semuanya, adik-adik. Baik, hari ini lagu yang tadi kita nyanyikan Ana Caraka adalah penggalan dari album Paratigana. Ada apa dengan lagu ini? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik Swindu semua di sini? Jadi, lagu-lagu tadi akan kita jadikan pelajaran. Aksara Bali ini akan menjadi pelajaran kita bersama di kelas tentang kunci anatomi aksara Bali. Jadi, tentang sejarah aksara Bali mungkin kita bisa pelajari dari buku Asal Mula Huruf Bali. Seperti di depan ini ya, adik-adik ya. Tapi, seperti apa sih cara menulis aksara Bali, bagaimana membacanya, dan terapannya mempelajari kunci anatomi aksara Bali? Sebentar lagi Kakak Dharma Putra di depan kita sudah hadir akan membeberkan tentang aksara Bali agar tidak menjadi sulit. Jadi menulis huruf Bali menjadi menyenangkan. Ya, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah. Ke toko buku membeli staples. Cakep. Staples di pilar buatan Itali. Cakep. Hari Sabtu kita kelas plus, mari belajar aksara Bali. Apa jayanya? Ada cara dan tasawa. Magabang apa jayanya? Ada cara dan tasawa. Magabang apa jayanya? Sawala magabang ngapa jayanya? Memang aku ingin tahu, sungguh aku mau tahu, menghafal Ana Caraka, mengejar Caraka. Ana Caraka dan tasawa, magabang apa jayanya? Sudah tahu A dan I. Sekarang kita tambahkan yang lain biar berbunyi U. Setelah A, U. A, I, U. Agar dia berbunyi U, jadi tambah ini H tadi, ini kan H, ditambah di sininya, ditambah itu namanya apa? Suku. Suku artinya apa? Kaki artinya, karena itu dia di bawah. Nah, menulisnya disambung ya. Jika biar lebih jelas, salin. Nah, jadi di sini disambung. Dan coba ulangi. A, I, U, E, O, E. Memang aku ingin tahu, sungguh aku mau tahu, menghafal Ana Caraka, mengejar Caraka. Ana Caraka dan tasawa, magabang apa jayanya? Ana Caraka dan tasawa, magabang apa jayanya? Kelas plus kunci anatomi aksara Bali sangat menarik dan penting untuk dilakukan secara terus-menerus, apalagi kita akan sampai pada titik 10 tahun Wartam, dan saya pikir ini perlu dilanjutkan terus-menerus agar anak-anak kita, anak-anak Bali dapat meneruskan kembali pikiran maupun ide-ide, sari-sari pemikiran yang telah diwariskan oleh Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beriannya. Jalankan saja tugas kita, bekerja ibarat beriatnya.
beratnya, jalankan saja tugas kita, bekerja ibarat beratnya. Pemirsa ITV, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0000150007665, mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3. Salam Wartam Merah. Karmani Hermani Karaste Mapalesu Kadacana, tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan pahalanya. Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beratnya, jalankan saja tugas kita, bekerja ibarat beratnya. Lakukan saja kewajiban kita, berkarma seperti beratnya, jalankan saja tugas kita, bekerja ibarat beratnya. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.